Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bagian kedua ini kita akan banyak ngobrol dengan salah satu tim ahli Bapak Ahmad Basarah, yaitu Mas Syaifuddin. Yuk kita ikuti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yuk. Gimana bro? Kabarnya bro? Sehat? Siap. Kelihatan sakit ini kayaknya ini. Oh, udah, kakaknya ini. Ini adalah salah satu tenaga ahli dari Pak Ahmad Basarah. Nah, ini dia Mas Syaifuddin. Coba Mas Syaifuddin dibuka biar kelihatan gantengnya. Nah, ini Mas Jaka. Nah, ini. Kita nanti akan berbincang terkait dengan apa sih aktivitas rumah atau pondok aspirasi Basarah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini berjumpa dengan salah satu sahabat saya yang kebetulan sekarang lagi ditugaskan di tenaga ahli Mas Ahmad Basarah, yang beliau adalah Wakil Ketua MPR RI periode 2019-2024. Oke, gimana Mas Syaifuddin? Kabarnya, Bung? Alhamdulillah sehat-sehat. Ya, kita pakai buka masker dulu aja lah. Biar ini Mas Syaifuddin nggak kelihatan gantengnya nanti kalau nggak buka masker. Aman. Saya kemarin habis rapid test juga. Ini semoga tidak. Dan alhamdulillah non reaktif. Oh, non reaktif ya. Kalau reaktif sebenarnya belum tentu juga akan positif. Nah, Mas Syaifuddin, saya tadi sudah bicara sama Mas Jaka bahwa katanya di ruangan ini seringkali digunakan untuk menampung beberapa kegiatan, baik oleh warga, oleh teman-teman kelembagaan, atau mungkin para simpatisan partai untuk melakukan kegiatan. Nah, contoh-contoh kegiatan yang pernah dilakukan di rumah aspirasi Basarah ini apa saja? Kalau kegiatan yang pernah dilakukan di sini banyak sekali. Mulai dari kita pernah mengadakan serap aspirasi Ya, di serap. sini juga pernah. Kemudian kita juga pernah melaksanakan sosialisasi, Ya, terkait sosialisasi dengan 4 pilar MPR RI itu juga pernah. Kemudian kita juga pernah melaksanakan koordinasi lintas teman-teman partai Semalang Raya. lintas partai bahkan ya. PDI terutama. Oh, hanya PDI ya. PDI Semalang Raya pernah. Kalau tamu-tamu dari lintas partai juga ada lah beberapa. Oh, gitu. Bahkan walaupun Pak Bas tidak berada di sini, rumah ini juga masih tetap hidup lah. Oh. Kayak tadi pagi itu kita juga ada 6 kepala sekolah yang datang ke sini. Kita koordinasi terkait dengan program-program dari beliau, itu juga kita tampung semuanya di sini. Oh, Ini iya. pendopo aspirasinya memang di sini memang. Oh ya, betul-betul rumah atau pendopo aspirasi ini tidak hanya hidup pada saat musim pemilu, tetapi sepanjang masa memang ini untuk menampung aspirasi masyarakat. Betul. Nah, itu prinsip. Termasuk kira-kira sampai ono wong golek utangan ya ono Mas kira-kira. Nah, kadang-kadang kan politik itu Macam-macam aspirasinya ya, kan problemnya macam-macam, ya. golek utangan, sambat keluarga dan yang lain-lain. Nah, ini Barusan pernah tadi terjadi juga nggak? ada tamu ini. Ternyata juga terkait beberapa hal yang menurut saya juga tidak ada keterkaitan dengan partai politik, ya aspirasi keluarga lah. Itu juga ada. Ya, ini yang Semua kita yang menarik tampung. ya. Nah, ini yang menarik artinya bahwa saya terinspirasi ketika banyak rumah aspirasi itu hanya bergerak ketika ada event pemilu atau pemilu kada. Nah, di Pondok Aspirasi Basarah ini ternyata tidak. Itu catatan pertama saya. Nah, yang kedua, Mas Syaifuddin. Nah, kesan-kesan selama ini mengelola Pondok Aspirasi ini atau pendopo aspirasi ini, suka dan dukanya apa? Suka dan dukanya. Sukanya pasti dapat gaji, ya itu tak bocori. Ya, di pendopo aspirasi ini kebetulan beliau ini sekarang kan ada di Komisi 10 Pak Ahmad Komisi Basarah. 10 Pak Ahmad Basarah ya. Ini terkait dengan beberapa program di kementerian, misalkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian di Kementerian Menpora, Kemenpora, kemudian di Kemenparekraf ya. Ya. Masalah pariwisata itu. Nah,
beberapa program yang saat ini turun itu juga banyak dan bertubi-tubi kebetulan, sehingga menguras energi kita luar biasa. Kita memang pertama ada 3 segmen yang kita gerakkan. 3 segmen ya. Yang pertama adalah para tim sukses kita, relawan-relawan kita, simpatisan, kemudian juga para teman-teman tandem ya, yang sudah menjadi dewan. Kemudian ada tokoh masyarakat itu juga kita masukkan, termasuk dengan kerjasama dengan kepala sekolah yang kebetulan sekolahnya juga sangat membutuhkan. Jadi itu rahasianya Pak Basara, itu adalah milik bersama. Nyatanya bahwa program itu tidak hanya disampaikan kepada simpatisan, kemudian kepada para relawannya, tetapi juga masyarakat umum yang diwakili oleh institusi sekolah kan gitu kan, gak memandang sekolah itu apa sekolah Islam, sekolah non Islam, sekolah ini kemudian ada kaitannya dengan partai atau tidak. Yang jelas ini adalah program pemerintah dan untuk masyarakat Malang Raya harus menikmati. Intinya itu Mas Abudin ya. Rahasianya tak buka kan, ini kan gak apa-apa kan gitu kan. Itu catatannya. Beberapa teman-teman yang kita kasih kuota, kayak teman-teman yang ada di dewan, tokoh masyarakat, itu juga memasukkan nama-nama sekolah dan itu tidak melihat background sekolahnya itu seperti apa. Yang penting mereka membutuhkan, ya udah ini akan kita perjuangkan. Nah, program ini belum keluar lagi program balasa istilahnya ya, bantuan dari Kemenparekraf terkait dengan warga yang terdampak karena wisata. Tempat wisata. Contohnya apa ini Mas? Contohnya tukang parkir wisata misalnya. Kemudian shuttle wisata kayak petik kebun apel itu kan ada wisata petik kebun. Iya benar. Itu untuk ke kebun-kebun ini kan harus pakai mikrolet, pakai apa? Karena mereka kan bawa bis biasanya rombongan itu. Tour guide itu ya berarti ya. Tour guide-nya itu juga dapat, termasuk juga pekerja jasa hiburan itu juga dapat. Nah ini menarik pemirsa, pekerja jasa hiburan. Jangan diperdebatkan soal hiburan ini syariah atau non syariah. Ya, ini menarik. Ini perlu saya gali. Nah, ini contoh pekerja hiburan ini. Nah, ini nggak apa-apa. Nanti yang pemirsa yang mendengarkan ini fakta bahwa ini adalah bentuk kepedulian. Rumah Aspirasi Basara itu adalah milik bersama. Nah, ini contohnya apa ini Mas Saifuddin? Pekerja jasa hiburan macam-macam. Misalkan yang pegawai spa itu juga bisa. Pegawai spa, panti pijat ya, itu juga bahasa tradisionalnya panti pijat. Nah, bahasa kerennya spa ya. Baru tahu saya. Terus kemudian itu juga dapat, juga bisa diusulkan. Bisa diusulkan. Kemudian ada lagi pekerja hiburan, misalkan di tempat-tempat karaoke itu juga bisa. Oh iya. Nah, itu juga bisa diusulkan, atau penyanyi-penyanyi freelance itu juga bisa untuk diusulkan. Banyaklah sebenarnya yang terdampak, termasuk juga para kesenian-kesenian. Untuk mendata 1410 orang usulan. Nah, caranya gimana? Ya, bisa mencari data banyak nih. Nah, apakah kerjasama dengan pemerintah daerah atau gimana? Kita hampir tidak tidur ya ngurusin itu ya. Kita kontak beberapa temen yang kebetulan juga kemarin menjadi relawan kita. Jadi hampir Ludruk Semalang ini masuk, itu kita masukkan. Ludruk. Nah, Ludruk Semalang ini masuk. Itu di bawah koordinasinya salah satu relawan kita yang ada di Kecamatan Pakis. Kelompok Reok itu di Kota Malang juga ada, itu kita masukkan. Dan kebetulan komandannya juga salah satu tim kita. Yang kepada masyarakat, kelompok Pok Darwis itu, kelompok sadar wisata, desa wisata itu, Pok Darwis itu kita masukkan. Terus ada lagi juga tenaga hotel yang terdampak, itu juga kita usulkan. Kemudian ada petani petik apel, petik stroberi, itu kita masukkan semua. Dari data-data ini kita kumpulkan jadi satu, kita cari, kemudian kita verifikasi dan kita usulkan. Kita juga kerjasama dengan beberapa teman yang ada di Kabupaten Malang, termasuk yang kebetulan dia juga mengakses ke jasa-jasa itu, hiburan dan sebagainya, itu ada semua. Macam-macam itu jenisnya kalau data yang diusulkan Pak Bas terkait dengan program
balasa dari Kemenparekraf ini. Nah, yang menarik juga saya ingat bahwa juga di bulan Ramadan kemarin Pak Basarah juga menyambangi teman-teman Forum Musisi Malang Berbagi di Malang. Itu juga nyamperin lah. Nah, itu saya kira jangan khawatir bahwa Pondok Aspirasi ini tidak hanya kami menampung aspirasi yang terkait dengan politik saja, tetapi kalau kepentingan masyarakat Malang Raya, insya Allah Pondok Aspirasi Ahmad Basarah ini bisa menjadi tempat untuk mengadu, curhat, menyampaikan aspirasi dan yang lain-lain. Intinya kan itu. Nah, terakhir, ini enaknya itu beliau di samping sebagai wakil ketua MPR RI, sebagai anggota DPR di Komisi 10, itu juga sebagai ketua DPP PDI Perjuangan. Oh, beliau juga salah seorang ketua DPP PDI Perjuangan. Ya. Jadi misalkan ketika di rumah ini dilaksanakan resesnya beliau, kemudian ada teman-teman yang dewan di tingkat kota, kabupaten yang ikut hadir di sini. Misalkan kita reses di wilayah Kecamatan Karangploso, tokoh-tokohnya kita undang ke sini. Nah, aspirasinya apa? Kalau ternyata aspirasi ini bisa selesai di tingkatan kabupaten, kita sampaikan langsung. Bahwa ternyata ada usulan ke pendopo aspirasi itu program yang keterkaitannya dengan Kabupaten Malang. Nah, itu kita sampaikan langsung pada ketua dewannya, yang kebetulan juga dari PDI Perjuangan, baik di Kota Malang, Kabupaten Malang maupun di Kota Batu. Nah, untungnya di situ sehingga kita lebih enak lah kalau ada aspirasi yang masuk itu pengelolaannya lebih enak. Oh, mana yang ini menjadi wilayahnya atau kewenangannya tingkat kabupaten kota. Jadi kita lewatkan ke teman-teman yang ada di ketua dewan. Nah, kemudian kalau ternyata menjadi kewenangannya di provinsi, ya kita sampaikan juga ke teman-teman anggota DPRD provinsi yang dari PDI Perjuangan. Yang dari Dapil Malang Raya. Terutama yang dari Dapil Malang Raya. Terakhir sekali ini, nah harapan ke depan ini konsep pendopo aspirasi ini apa? Kami berharap bahwa pendopo aspirasi ini benar-benar menjadi pendopo aspirasi yang hidup secara terus-menerus. Ya. Kami juga berkoordinasi dengan teman-teman. Hampir setiap hari itu kita ada aja tamunya, macam-macam lah. Hampir setiap hari ada aja tamunya yang kesini. Nah, tiap hari ngetoknya kopi berarti? Ya, otomatis dia tidak apa-apa kan, namanya saja juga pendopo aspirasi, rumah aspirasi. Sehingga dengan kita menampung semua persoalan yang ada dan menyampaikan ke beberapa teman-teman baik yang wewenangnya provinsi, kabupaten, kota maupun RI, mereka merasa apa ya? Oh, ternyata di rumahnya Pak Bas itu kalau menyampaikan aspirasi itu benar-benar cepat terrealisasi. Cepat terrealisasi, juga tempatnya nyaman, tuan rumahnya juga ramah. Karena dikai kopi gratis. Nah, kan itu. Nah, baik, terima kasih Mas Saifuddin. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi kita semua bahwa sesungguhnya politik itu jangan hanya dipahami sebagai ruang sektoral, ruang batas pada konstituen saja, tapi ruang silaturahmi. Nah, itu jadi berpolitik itu menambah silaturahmi, berpolitik itu menambah persaudaraan, berpolitik itu untuk menambah wawasan. Semoga channel ini membawa manfaat untuk kita semua. Kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.